noche di Maria, dentro l'anima mia. Sahabat Wirid Traveling with Jesus yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi di hari Minggu biasa ke-16 tahun B, tanggal 18 Juli 2021. Saya Ria Samsulardi dari Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kuta, Bali. Hari ini bersama Romo John Laba SDB dan tim wirid yang lain mempersembahkan bacaan lengkap hari Minggu biasa ke-16 tahun B. Romo John Laba akan menutup tayangan ini dengan renungan singkat. Tugas saya hari ini adalah melakukan Mazmur dan Haleluya hari Minggu biasa ke-16. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Suo sorriso dolce che ci fa cantare. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. La mamma mia. Bacaan liturgi 18 Juli 2021. Hari Minggu biasa ke-16. Aku akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku, dan aku akan mengangkat gembala-gembala atas mereka. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak.
Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah
vento nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia mendamaikan keduanya dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia kita, kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. L'amore di Maria, dolce poesia, che sussurra il cuore, sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Alleluia, alleluia, alleluia. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Alleluia, 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 alleluia. Maria, dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia, la voce di Maria. Halo para sahabat, membaca kitab suci dan bersiara bersama Yesus.
gembala. Pesan Bapak Uskup untuk membangun kembali semangat gembala baik berlaku di setiap teritori tertentu. Artinya, gereja lokal harus merasakan kehadiran gembala dan berbagai tugas pelayanannya dalam nama Yesus, Sang Gembala Baik. Banyak umat selalu mengeluh karena para gembala tidak menghayati semangat sebagai gembala baik. Ada pastor yang hobinya membuat pesta hura-hura di paroki, tetapi tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan iman umat di paroki itu. Ada pastor yang merasa bahwa ekaristi itu biasa-biasa saja, maka ia tidak ada persiapan yang matang untuk merayakan ekaristi bersama umat. Dia menjadi malas untuk mendengarkan pengakuan dosa dan aneka pelayanan lainnya di paroki. Ada pastor yang kurang bergaul dengan umat, memilih mana yang ia sukai dan menghindar umat yang lainnya. Ini sedikit keluhan umat di mana-mana. Ini juga menjadi tantangan bagi para gembala masa kini untuk menjadi gembala yang baik atau gembala berbau domba. Pada hari Minggu biasa yang ke-16 ini, Tuhan menyapa kita melalui sabdanya untuk belajar dari dirinya sebagai gembala yang baik. Seorang gembala yang baik memiliki kepekaan istimewa terhadap kebutuhan domba-domba gembalaannya. Tuhan melalui Nabi Yeremia berkata, "Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak." Yeremia bab 23 ayat yang pertama. Perkataan Tuhan melalui Nabi Yeremia ini merupakan kritik sosial bagi para penguasa sosial dan keagamaan di masa Nabi Yeremia, di mana mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Mereka juga menomorduakan Tuhan di dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka patut untuk mendapatkan hukuman. Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil hari ini tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada semua orang yang datang kepadanya. Para murid sudah diutusnya untuk pergi dan bertindak sebagai gembala untuk mewartakan Injil dan menghadirkan kerajaan Allah. Mereka kembali dengan penuh sukacita karena telah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus dengan baik. Tuhan Yesus lalu mengambil inisiatif supaya para murid memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan melayani lebih baik lagi. Namun pada saat itu, ia masih tergerak hati oleh belas kasihan karena melihat banyak orang seperti domba tanpa gembala. Ia bertindak sebagai gembala yang baik dengan mengajar mereka. Lihatlah bahwa ternyata satu kelemahan para gembala adalah kelalaiannya dalam menggembalakan domba-dombanya. Teguran Tuhan melalui Nabi Yeremia boleh dibilang sangat keras. Mengapa? Karena Tuhan melihat bahwa para gembala sudah mulai lalai dalam melakukan tugas penggembalaannya. Tuhan berkata, "Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat." Demikian firman Tuhan. "Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun." Yeremia bab 23 ayat 2-4. Di sini Tuhan menghendaki agar seorang gembala memiliki semangat penggembalaan yang baik,
dan bertanggung jawab dalam perutusannya. Sang Gembala sudah berjanji untuk mengabdi Tuhan dan sesama, maka hendaknya semangat pengabdian itu benar-benar dijalankan di dalam hidupnya. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan sendiri akan menjadi Gembala Agung yang memperhatikan domba-dombanya. Santo Paulus dalam bacaan kedua melihat Yesus sebagai Gembala yang datang untuk memperdamaikan dan menyatukan semua orang. Di dalam Kristus yang menumpahkan darahnya, orang-orang yang tadinya jauh menjadi dekat. Tuhanlah yang mempersatukan permusuhan di dalam diri kita akibat dosa. Salib adalah tanda damai, tanda yang mempersatukan manusia dengan Tuhan. Tuhan Yesus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada orang yang jauh, yang suka hidup dalam dosa, kepada mereka yang dekat, yang layak dengannya. Tugas kegembalaan kita adalah mempersatukan semua orang. Gembala jangan mengadu domba, tetapi menyatukan semua pihak. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia memberikan para pilihannya sebagai gembala-gembala di dalam gereja. Para gembala tentu bukan orang yang sempurna, tetapi mereka adalah pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Para gembala menjadi sempurna karena pelayanan kasih di dalam gereja. Para gembala mencapai kekudusan karena Ia menguduskan umat Allah dalam pelayanannya. Tuhan sendiri berkata, "Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun." Anda dan saya hari ini dipanggil untuk menjadi gembala bagi orang lain. Para orang tua menjadi gembala di dalam keluarga. Maka lakukanlah tugas kegembalaanmu dengan penuh sukacita. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami gembala-gembala baik di dalam gereja. Semoga Engkau tetap menuntun mereka, tetap menolong mereka untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau dalam menggembalakan domba-dombamu. Semoga mereka juga memiliki hati yang tergerak oleh belas kasih kepada umat-Mu. Amin. Dan kiranya kita semua pada hari Minggu ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus, kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana,
Mohonkanlah kepada putra ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.